Halo, halo, selamat malam. Jadi kita malam ini akan behind jam episode 3. Ya, silakan dibuka. By the way, Crafter, makasih nih, belum apa-apa udah di-cheer aja nih. Eh, di sini sudah bersama saya, anjir. Sudah bersama saya teman-teman dari Free Emergency. Langsung saja di sini ada ya, Perkenalan dulu lah. perkenalan diri dulu mungkin nih. Halo, selamat malam semua. Gua Jadi, ya. Christian sebagai CEO dari Emergency. Ini ada Steven, dia network programmer. Jadi hokus-pokus magic online dia yang bikin semua. Ini ada Alvin, dia yang punya ide gamenya. Dia yang pertama bikin ya retrograde game segila ini dia semua udah nggak tahu lagi. Nggak tahu gue isi otaknya apa pas bikin game ini. Jadi, welcome. Thank you banget udah mau diajak talk show ini dari Santai ya, bro. Emergency. Ya, itu dibukanya harus begitu, walaupun santai nanti. Gue bingung liatnya ke atas tadi gue. Oke, jadi guys, bisa dilihat di sini ini ada demonya sedikit ya, demo gameplaynya sedikit. Ini versi alpha, masih versi alpha dari bulan April nih, jadi belum up to date. Tapi nanti kita bakal tunjukin. Dan welcome, halo Yudis, halo Crafter, welcome. Kita langsung bakal ngobrol-ngobrol lagi. Weh, bisa mungkin kalau dibuka bisa sambil langsung dibaca juga chatnya. Siapa aja yang lagi masuk di sini. Oke lah, kalau gitu langsung aja nih. Retrograde Arena. Bentar. Sebelum itu mungkin ngobrolin Free Emergency-nya dulu sih. Nih, Chris. Oh, siap. Free Emergency itu sejarahnya bagaimana? Monggo. Ada yang nyatet nggak begitu? Kamu jelasin lah. Nggak, canda gue. Jadi sebenarnya tuh yang bikin 3 orang, dan pertama itu gue nggak ada di situ. Jadi kayak yang pertama tuh si Steve sama Alvin. Mereka punya ide nama gitu. sama. Satu lagi yang studi artis namanya Ari. Mereka kayak pengen bikin game itu. Terus mereka punya nama studio Free Emergency. Nah, sementara jalannya beda nih. Gue sama Steve dari semester 1 di asrama udah sering ngobrol. Terus gue tuh sebenarnya jurusan manajemen. Jadi gue tuh sebenarnya nggak ada background untuk game development sama sekali dari gue. Hah? Iya. Oh, sih. Jadi jadi pas gue kayak gitu, terus si Steve udah jalan. Terus gue gue sendiri dari SMA pengen bikin game, tapi gue nggak punya technical know-how lah gimana cara bikin game dan lain. Cuma gue punya referensi, gue main game banyak banget. Kalau lu lihat bajakan GBA tuh sampai 300 game itu gue mainin semuanya. Literally all of it. Terus kayak akhirnya gue jadi tahu yang bikin bagus dan gimana. Gue ketemu dia, terus pas dia mau bikin studio, di saat yang sama gue ngajakin si David. David tuh yang tadi lu lihat di belakang. Ada tuh. di belakang. Ramai. Iya. Oh tuh yang angkat tangan tuh. Nggak kelihatan. Nah, itu yang angkat tangan tuh. Terus si David, gue langsung bilang ke dia, gue mau coba sebelum lulus kita bikin studio yuk. Jadi selesai kuliah ini kita langsung bikin studio. Bahkan sebelum selesai kuliah. Akhirnya di saat yang sama. Tahun berapa? Itu baru 2 tahun lalu ya. 2017 tadi ya. Iya. 3 tahun ya. Jadi tahun 2017 pas udah semester 6 atau semester 7 tuh gue tiba-tiba pengen bikin studio. Gue punya passion di game tapi gue nggak bisa bikin, tapi gue bisa negosiasi, gue bisa pegang bisnisnya. Ayo coba yuk. Kan banyak banget orang tuh yang punya kemampuan teknis tapi di bisnisnya sama sekali nggak dipikirin, atau punya cuma otak bisnis tapi teknisnya nggak ada. Jadi cobalah kita gabung gitu kan. Akhirnya di saat yang sama gue mikir kayak gitu, gue ngomong ke Steve, ternyata dia mau bikin juga. Baru secara informal jadi emergency. Jadi tambah 1 orang lagi jadi berenam. Di situ kita rapat pikirin game apa sampai berapa lama, rapat 2-3 kali, akhirnya kepikiran game retrograde. Gitu. Jadi itu tahun 2017 kami udah coba rapat, terus kocaknya mereka si Alvin nih lulus 3,5 mantap jiwa. Dia lulus 3,5 tahun, terus dia sambil ngerjain retrograde. Dan gua sendiri lulusnya 4 tahun, jadi gua sama Steve dan David sambil skripsi, sambil bikin game. Terus tahun lalu 2018 akhirnya pertama kali big back ke Backcraft Game Prime 2018. Jadi itu 4 bulan tahun 2018 tuh ngejar build retrograde supaya bisa masuk. Supaya bisa masuk Game Prime ya? Kita masuk Backcraft itu sambil skripsi.
Iya, masuk Backcraft itu sampai skripsi, setelah Backcraft itu Anjir. langsung sidang. Apa ya kan Iya, bulan sidang. depannya langsung sidang kan? Iya. Kita ngumpulin skripsi. Iya, selesai itu ngumpulin skripsi langsung sidang. Jadi emang bener-bener super tight lah. By the way, ini Freebird, ini berarti kan ini sekarang nih posisi sekarang nih kantor kan? Iya. Ya kantor di daerah? Untuk sekarang sih lagi di Pluit, lagi di apartemen gitu. I see. Apalah, yang penting kalau indie tuh yang penting pertama tuh being frugal dulu. Jadi untuk hal yang penting baru kita keluarin duit. Kalau ternyata nggak penting buat apa, ngapain gitu. Oke. Itu sekilas tentang free merchant-nya ya. By the way, Yes. Pak DMT, welcome. baru mulai. Tidak telat. Baru perkenalan. Maaf ya, lu keras banget. Mute dulu dong. Hideo Kojima will be surprised. Pertanyaan pertama gue itu mungkin buat game designer yang punya ide game ya berarti Alvin mungkin ya berarti. Yep. Iya. Kenapa retrograde? Gak karena gini. Gue pribadi nih personal itu catchy banget Retrograde Arena dengan visualsnya karena gue penyuka 80s dan synthwave, retrowave gitu. Dan itu kan momennya 2 tahun belakangan ini emang lagi naik banget kan. Nah, kenapa lu dari mana idenya? Maksudnya kenapa ini gitu? Kenapa temanya begini? Segala macem. Kalau Awalnya tema gimana? visual gimana ya? Kalau tema gameplay, kenapa dari dulu Ya. gimana ya? Dulu Dulu kan kita mikirin game yang wacky, aneh-aneh physics Iya. gitu kan. yang penting temanya kayak yang bunuh tuh environment. Yes. Terus akhirnya baru kepikirannya gameplaynya kayak retrograde tuh yang ship space gitu-gitu. Dulu karena gak ada art direction sama sekali, terus karena kita nggak punya 3D artist, gak ada orang-orang kayak gitu. Dulu gue sih buatnya kayak sebenarnya ini yang kotak-kotak untuk prototyping gitu. Karena simple dibikinnya, simple dibikin, cepet, terus gue bikin kayak gini, oh ya keren juga. Ya udah. Terus kalian keren juga, terus gue nggak tahu influence sama video apa itu, video Kung Fury. Kung I Fury. see, udah gue duga. Habis nonton Kung Fury, terus habis nonton apa itu ada musik dengan Iya, music video, terus yang videonya yang mobil DeLorean itu yang 80s banget gitu, sama ngelihat meme ya itulah apa meme yang segitiga, backgroundnya segitiga, ada teks retro, terus yang grid purple gitu, ngeliat kayak gitu, ngikutin dia aja. Terus malah jadinya Kung Fury sama satu music video itu jadi reference-nya, reference lu retrograde deh. Terus dari situ udah ngembangin aja retro. Iya, ini salah satu kenapa gue sangat tertarik dan sangat bersyukur nih bisa langsung ngobrol-ngobrol. Soalnya emang, jadi gue sendiri kayak udah ngikutin scene itu udah agak lama gitu lah singkatnya. Jadi kayak, wah gila ada loh Indo ternyata yang gini gitu. Menarik banget. Terus, siapa lagi nih? I see. Berarti setelah decide itu progresnya kayak timeline-nya tuh gimana sih sampai ini sekarang fase masih alpha ya berarti? Iya. Hitungannya sih yang di build ini masih alpha ya. Rencana ke depan ininya rilisnya gitu-gitu udah. Jadi kalau rencana rilisnya ini kayak tadi kan ada siang lu pas pada Discord gua nggak bisa balas karena itu sebenarnya lagi call dengan publisher untuk I see. negosiasi. Oh berarti udah Jadi, ini udah ada publisher. Ya tinggal ya masih nggak bisa dibuka sih pokoknya lagi I see. gitu, kayak gitu. Sorry Sudah ya berarti ya. Nggak justru. Pokoknya lagi. Oh ya gue mau ini dulu nggak masalah kalau misalkan ada yang nggak mau di share langsung ngomong aja. Karena takutnya partnernya kayak ya gitulah. I see. Kalau ya gitu. Tapi kalau tentang game sih pasti kami akan kenal. Sudah kan maksudnya itu sudah. Ya. Gini. Oh berarti plan release date dan segala macam belum ya? Untuk release date sih ya tergantung nanti si publisher maunya gimana, tapi harusnya untuk rencana by the time harusnya tahun ini udah mulai ada yang bisa kita mainin.
Tapi gue nggak boleh kasih tahu dulu nih bro. Pokoknya tunggu aja ada berita tahun ini. Ini ini ada yang Pak DMT nanya, ini bakal ada matchmakingnya nggak? Jadi konsep gamenya memang multiplayer, lokal dan online gitu kan? Yes. Jadi kalau ngejawab pertanyaan si Down Morning Light yes. 11 Mantap. ada matchmakingnya nanti. Banyak kok, ada yang bisa quick match untuk langsung masuk, dikonekin ke host atau server gimana. Ada juga yang lu bisa masuk ke dalam room. Bahkan kalau di Steam kemarin kita udah coba kayak lu bikin room private, terus lu shift tab, terus invite friend ke situ juga bisa masuk lobby. Jadi Bener. Steam invite jalan. Ya, Steam invite jalan. Jadi Kalau tenang aja. kata Mas Plat dari Jagat katanya game yang akan memporak-porandakan pertemanan katanya. Iya. Itu nggak bohong sih. Pokoknya menurut gua gini ya, saat bikin game multiplayer yang bagus dan sukses tuh menurut gua kalau yang main udah ngata-ngatain, teriak-teriak, marah-marah, itu berarti udah sukses. Kalau multiplayer yang gini ya, PvP gini ya, kalau belum kayak gitu berarti belum sukses. Kalau udah begitu berarti udah mantap. Ini kedepannya berarti ini ya. Karena belum bisa dibocorin nih. Ya sebenarnya mau nanya sih. Ini proses-prosesnya nih yang paling difficulties-nya nih paling berat di mana sih sebenarnya? Kalau gue lihat nih, gue sempat nyoba alfanya kan. Jadi kayak fisiknya kan rada-rada kayaknya programmingnya juga PR tuh, ngatur apa ya? Ya silahkan Magic diceritakan number sih. sebenarnya, bro. Jadi istilahnya kalau di game tuh ada kenapa orang tuh tapi kenapa gerakan yang nggak enak, ada nembak kenapa recoil yang nggak enak, ini apa nggak enak. Itu namanya kalau di game dev tuh magic number. Jadi kenapa lu main game kayak Super Meat Boy sama Celeste tuh geraknya enak tuh ada magic numbernya. Itu mereka kayak begadang sampai jam 3 pagi berantem deh. Sampai angkanya tuh enak dan nggak ada science eksaknya ya enaknya tuh gimana. Jadi lu harus cobain di game lu luasnya berapa, ininya berapa, itu udah baru. Karena titik beratnya kan di situ kan ya game ini kan. Yes. Physics and apa nih berarti kayak apa ya? Assets yang paling beratnya di situ gitu. Kayak kalau ngelihat. Jadi kayak gimana tuh make the game feels good untuk dia bergerak. Jadi kayak lu lihat di lobby ini sekarang. Lu di lobby tanpa ada objektif untuk ngebunuh siapapun, lu gerak-gerak, lu nembak-nembak, itu udah enak. Dan itu targetnya. Kalau itu udah enak, berarti main game enak. Itu kayak principle game design dari kalau lu tahu Shigeru Miyamoto yang bikin Mario, dia principle game-nya itu. Dan itu yang mereka nggak sadar mungkin, itu yang mereka pegang juga. Kalau di lobby gitu, berarti geraknya udah enak. Halo, Hakim, platform apa aja? Nanti gue bisa jawab nih. Sementara Steam ya, berarti ya? Ya, sementara. Terus nanti tunggu kabar berikutnya aja. Tangan gue. Berarti ada rencana dong, maksudnya platform yang lain ya? Ya, kami sih pengen, tapi kita lihat dulu aja. Soalnya, kalau hal gini masih banyak yang diskret sih, susah untuk nggak bisa. Kalau self-publish beda ya, langsung kasih tahu aja gitu. Tapi kalau ini nggak bisa, harus ada persetujuan dulu dari... Itu Mac tuh, ada yang minta di Mac tuh. Ada yang minta di Mac. Ya, semoga cross platform dah ya Down. Semoga ya. Bukan, itu Hakim ya yang nanya ya? Oh, kalau Hakim kan Mac. Kita nggak tahu sih dari Mac gimana, soalnya terkadang sebagai developer mau masukin ke Mac, apakah worth it kita porting ke Mac, terus ini lagi. Terus tiap kali kita update game-nya harus bug testing lagi, apa semua. Terus berapa sih player itu di Mac? effortnya ada tuh, kayak gitu-gitu, porting gitu. Tapi kalau cross-platform, gue nggak tahu deh. Si network programmer ini siap nggak? Ya, siap-siap aja. Sombong. Mari kita tanya sekarang. Ini kan gini, game-game yang sebelumnya gue undang ke Behind Jam itu kayak single player, soalnya kan semuanya. Nah ini yang multiplayer gitu, gue pengen tahu gitu, maksudnya apa sih ininya? Ya itu tantangannya itu apa gitu? Kalau game-game yang multiplayer gitu, gue nggak ada pengetahuan sama sekali tuh, mungkin bisa di-share. Multiplayer ya. Enggak, kan ada dua, ada yang secara desain, secara networking dulu. Iya.
Nanti secara desain belakangan. Iya, kalau secara networking ya, kan ini yang dikirim data nih. Jadi harus mastiin bahwa kedua pihak harus nerima datanya itu sama persis. Jadi kalau paling susah di networking itu mastiin apa yang terjadi di player 1 terjadi di player 2 sama persis. Dan biasa itu nggak selalu. Terutama kalau internet Indonesia yang agak hancur kayak begini. Ini Iya. kalau technical banget sih mungkin orang lebih familiar sama kayak latency gitu ya. Ya, Latency. jadi itu ngaruh. Dia kayak bikin aneh-aneh deh. Itu udah black Iya. magic deh. Udah ilmu hitam, gue udah nggak ngerti. Cuma emang agak susah untuk makanya kalau ada yang bilang cross platform kita juga harus tes lagi karena Iya. untuk warnanya susah itu. Kalau buat desainnya sendiri gimana, Vin? Desainnya paling susah. Mhm. Udah jago lu nggak ngerasa susah ya? Kan ini gue liat mode-nya tuh ada kayak senjata, apa ya, ganti senjata ya kan. Terus Kalau gua sih salah satu yang membuat gua bikin paling susah ya selama kalau multiplayer adalah misalnya gini loh, kalau lu single player environment-nya, geraknya, apanya semua tuh terkontrol. Tapi kalau lu multiplayer, apalagi PvP begini, nah ya, bener-bener play testingnya tuh harus banyak. Kayak kita udah tes berapa ribu ronde, berapa ratus Iya. permainan, itu yang harus dites berulang-ulang. Apakah itu enak? benar. Jadi kalau di game tuh, kalau gua share ke yang lain, ada namanya dinamika. Misalnya lu udah bikin game kayak begini nih, tapi ternyata ada orang main dengan cara lain, ada orang begini, ada orang gimana. Iya benar. Itu benar-benar kita tesnya kayak udah benar-benar ribuan jam per orang ya. Maksudnya bukan satu semua ditambah ribuan jam, enggak. Tapi satu orang Satu ngetes orang bisa, ribuan bisa berapa ribu jam kalau Kan ditambah. kemarin udah sempet. Ini bakal tes lagi gak? Abis ini kan? Tadi aja udah tes. Tadi udah tes. Tadi private test untuk online. Kadang-kadang kan Jadi suka ada kayak- yang dibuka buat umum tuh kemarin ya di Discord ya. Free Oh Bird. iya. Itu dibuka buat Itu umum ya? kan Maksudnya jadi nggak apa-apa nih kalau ada yang tiba-tiba dari sini yang lihat terus pengen iseng nyoba gitu. Santuy. Buka game Jot aja yang kemarin, Nah, kasih aja. gue kasih linknya ini sekalian. Offline. Jadi ini Tapi ada hakim linknya nanya nih. bisa offline multiplayer, bisa hakim. Bisa offline kayak Broforce bisa. Mau pakai 4 controller, mau LAN, Tuh, Hakim Jalan udah semua. menagih buat kosmetik Kak katanya. Apa? Buat kosmetik. Skin mana-mana. Ada skin. Skin. Oh, ada. Oh, ada. Caranya ada. Ada achievement juga kok. Di Ada Discord achievement aja. dong kalau di Enggak, bawah. Ini sengaja buat di chat, Pak DFT, biar kan ini kan kalau kesimpan streamnya, itu semua orang bisa lihat lagi. Jadi Iya, kayak iya. termasuk chatnya, termasuk linknya, segala macam bisa kebuka lagi gitu. Oh, Dawn Morning nanya ya microtransaction lagi. Ada Tergantung. bakal ada Tergantung. microtransaction. Rencana sih sebenarnya untuk kami ya, rencananya sih dari awal nggak ada karena game udah bayar, masa ingin lagi. Cuma kan tergantung. Kalau self publish ya tergantung kami. Kalau udah ada publisher ya tergantung Bisa dia. jadi ada ini ya, bisa jadi ada request gitu ya. Tapi publisher yang kami ini sekarang sih, gua lihat sih nggak ada sejarah di microtransaction ya. Mungkin DLC, tapi microtransaction sih nggak ada. Karena kami kan udah cek juga gamenya. Hiburai. Ya tenang aja. Gitu deh. Pokoknya ya yang kalau bikin paling berat di multiplayer ya testing gimana. Iya. Udah masuk testing ke berapa nih? By the way kok suaranya hilang? Suaranya hilang, Pak. Kendala teknis. What is this game? Lu bisa cek gamenya tuh semuanya ada di sebelah kirinya Emergency Studio itu retrograde arena. Kalau Jadi mungkin kalau lu nge-search retrograde biasa, mungkin lu bakal ketemu game retrograde tahun 1989. retro flash grade. Jadi harus retrograde arena. Tapi kami udah pastiin kok gimana naruhnya supaya kalau nggak ada ilmunya lagi. SEO ya, SEO. Iya, SEO. Koji SEO. Wah. Salah. Jadi, nah ini mungkin karena viewersnya nih range-nya nih dari ini Hakim nih 13 tahun nih. Oh, Iya. udah jadi hakim. Salah. Kita viewersnya gue range-nya begitu tuh. Jadi dari yang remaja sampai dewasa. Jadi
ngambil jalan tengah aja ini kalau ada istilah-istilah yang mungkin lu bingung, langsung aja pokoknya tanya aja di chat. Tapi kami bakal berusaha jelasin sebahasa awam sih. Tenang aja. Tenang aja bro. Mau Ada gua awam kok. tapi mau kompleks juga, nah kan banyak mintanya. Mana kok belum dapet? Nggak ada. Oh, belum nggak. Ada similarity sama Overwatch? Nggak, gue mau nanya apa yang sama? Ini kan top down, Pak. Gimana Gue sama? jawab down. Apa yang sama? Menarik juga. Gue bingung. Malah ternyata banyak yang bilang tuh miripnya lebih kayak Tron gitu loh. Tron. Karena Ya. mereka ngeliat garis-garis gitu. Iya, kan. Tapi pas gue mau bilang sama kayak Tron, Tapi- nggak juga sih. Tapi Tron mah nggak populer, Pak ya? Maksudnya di sini mah. Iya By the way, sih. kalau sejauh ini berarti yang playtest kebanyakan dari mana nih? Kan pasti ada dong pasar peminatnya nih sejauh ini. Oh, jadi kalau playtest kemarin kami coba bagi-bagi di Reddit atau Discord atau gimana. Tapi sebenarnya untuk game multiplayer yang bagus tuh saat event Backcraft Game Prime kemarin ya. Bagus Karena banget itu ya kan buat bisa coba berapa ya. ratus orang tes. Bayangin kapan lagi kita dapat berapa ratus sampel, Iya. langsung lihat reaksi mereka, Iya. lihat apa ya gimana. Kayak kemarin dalam sih, satu hari. dalam satu hari. Hmm. Jadi kalau 2 hari itu bisa 300 orang kali. Yang kami lihat satu game aja bisa ratusan. Jadi itu benar-benar feedback yang super banget. Jadi kalau emang kita dan emang yang datang ke Backcraft Game Prime itu yang main game. Iya. Tahun ini malah lebih jago lagi yang udah datang kan. Iya. Kemarin jadi bener feedbacknya tuh kayak Hmm. super banget deh. Karena ada kemarin, kayak misalnya kemarin timer ada kelamaan. Terus ngelihat mereka berapa lama, oh kami jadi tahu angka timer sekian. Dan itu ratusan orang yang main, kayak 300-an. Itu kalau secara, sorry ya, kalau ngomongin skripsi, secara statistik tuh 300 orang tuh udah bisa jadi sampel buat 1 juta. Berarti kurang lebih ya, Iya. time-nya segitu. Sampel populasi. Mhm. Juga enaknya kalau sampel dari Backcraft, dari yang jago banget sampai dari yang awam Yes. gaming dapat. Benar. Jadi itu membuat kita kayak, wah, makanya sebenarnya saat susah itu playtest itu, lu bisa nganggap di kepala lu nih, ini the balance. Tapi karena lu udah sering main, Iya benar. terus player baru kayak, oh nggak balance. Learning curve ya, maksudnya kalau Yes. ya harus dites buat yang awam. Dan bener sih Game Prime ya, cocok banget tuh gue ngeliat juga orang datang dari yang senior sampai yang ada bocil-bocil juga. Ada bocil yang nyobain? Ada. Ada. Menurut gua bahkan jadi kami datang ini ya yang menurut gua event Indonesia bagus ya. Jadi kan karena eventnya bener-bener dimarketingin banget dan gratis, banyak banget yang datang. Iya benar. Dibandingin dengan event yang kita datangin tahun lalu, Level Up KL ya. Jadi kami masuk Southeast Asia Gaming Award untuk naruh di sana game retrograde. Terus sebenarnya feedbacknya tetap jauh lebih bagus yang di Indonesia dari I Backcraft. see. daripada yang pas kami udah keluar negeri yang udah bertahun-tahun yang udah kayak internasional. Jadi kayak jangan remehin deh di Indonesia, keren-keren deh Wah, bisa itu dapet. dia. Can we make a community map? Oh, menarik nih. Custom map. Ini dia. Gimana tuh? Apa nih? Bikin penasaran aja deh. Oh gitu. Oke. Dirasakan. Gue nggak mau menjanjikan Oke. janji palsu. I see. Kalau misalnya gue nggak janji sama sekali, terus ada. Kalau gue janji nggak ada, langsung ngamuk. Jadi. Mhm. Ada maskot. Tapi yang gue pastiin game seru. Ada maskot game nggak? Si Jack aja jadi maskot Oh, apa? anjir, kenapa saya? Gimana? Emangnya saya Lola Zieta? Waduh. Berarti lu harus cosplay jadi ini dulu. Apa gue jadi blok-blok ini? Blok-blok berneon? Lu tahu cosplay Tetris yang jalan gitu kan? Iya. Nanti gua tambahin garis-garis gitu. Terus gua lempar LED. Merchandise. Nomor Itu kalau merchandise merchandise kolektif. juga apaan? Kelereng. Menurut anjir. Kelereng. Tapi menurut gue ini loh dipikirin loh, maksudnya kan for business maksudnya. Kalau merchandising ya kan maksudnya. Kepikir maksudnya? Udah kepikir gak? Tapi menurut gua untuk sekarang sih karena Belum kita ya, kan maksudnya. mainnya digital ya. Jadi kalau lu udah mainnya ke merchandise yang barang-barang kayak gitu, lu nanti harus pikirin supply-nya, distributornya apa semua. Kami sih lebih fokus ke game-nya dulu aja deh. Iya, Yang penting benar, game-nya benar, dulu, benar. nanti orang datang lah. Nah, sama kemarin sebenarnya di bootnya Free Emergency udah ada teaser game selanjutnya ya. Berarti itu different new project berarti kan? New project. Iya. Jadi kalau yang barunya mungkin yang nggak datang ke Backcraft Game Prime,
apa tuh saya kolektor Pak. I need collectible content. Kasih itu ya Pak, yang kita 3D print apa tuh? Name tag emergency. Apakah ada yang ingin membagikan? Tuh ada name tag deh. Nih, Iya tuh, print-printan. Kalau tadi lu sempat ngeliat, oh nggak sempat lihat ya. Tadi di thumbnailnya ada yang dipegang-pegang tuh sama Pak Kris. Pak Krisna tuh. bisa tuh, bisa. Kocak juga ya. Free emergency. Ini. Jadi menurut gua sih gitu ya, tapi emang ada project baru sih yang kemarin coba ditampilin, itu coba cari partner lain sama publisher yang sekarang yang ya juga udah boleh kok kalau bikin project lain kayak gitu kan, kita udah ranahnya hukumnya itu kayak kita kelihatan kepalanya doang gitu kayak Iya sih, kalau mau maju lagi boleh sih. Nah, susah lah, biarin lah, seenggaknya semuanya kelihatan. Ini tuh posisinya laptop di bawah gitu ya? Ya ini enggak, HP-nya di bawah. Iya. Kayak batang korek gak yang kepalanya doang tinggal dibakar gitu. Nah pokoknya yang baru itu projectnya namanya Action Time, mungkin lu bisa cari bro. YouTube Free Emergency udah ada trailernya, cuma itu masih old trailer lah. Yang new. ada yang new juga. Ada yang new sih, coba cari aja. Pokoknya kenapa kami coba bikin yang game baru ini namanya untuk sekarang sih namanya masih Action Time. Intinya sih pendekatan kami kalau bikin game selalu fokusnya ke story-nya. Jadi kayak kalau ada yang bilang yang bikin game tuh pentingnya story, terus gue senang, oh iya lu bikin apa, visual novel, bilang gitu kan. Tapi kalau menurut gue game itu yang penting dari semua ya di sini ya, gameplaynya gimana, apakah itu maininnya enak, geraknya enak, nembaknya enak, pokoknya semua itu dulu yang diperhatiin. Karena most of the time lu main Final Fantasy pun yang lu mainin game kan, bukan ceritanya kan. Iya. Lu nge-grinding enak apa enggak, ini apa enggak. Makanya itu sih yang menurut gue lebih penting. Jadi selalu pendekatannya dari gameplay. Nah kalau untuk game yang atau susah untuk dari itu situ bro, Video. coba kasih link aja. Boleh. Aku nge-comment aja nih linknya. Iya, komen linknya. Ntar gue buka. Nanti gue tampilin di tengah. Nggak bisa. Jadi intinya selalu kayak kalau pendekatan kami bikin game tuh selalu gini ya. Dari gameplay bisa nggak sih programmernya bikin? Maksudnya bisa nggak sih sanggup nggak sih tim ini untuk bikin gamenya? Kalau ternyata nggak sanggup, terus lu ternyata mau malah bikin cerita atau apa, rasanya jadi gimana ya? Tapi beda-beda sih. Ada yang pengen bikin cerita dulu, ada yang pengen bikin apa dulu. Di Discord aja kali Steve. Di chat. Kalau di chat bisa juga sih. Di chat gue malah langsung bisa lihat. Kalau Discord ini ketutupan ini nih sebenarnya, ketutupan muka. Jadi mesti mukanya hilang. Udah lama nggak buka account Twitch-nya aku, terus lupa passwordnya. Gue juga lupa gitu. Coba cari aja How dulu. to lose or win on this game? Simple Hakim, itu kalau nabrak di dinding-dindingnya itu ya udah selesai, mati. Simple ya. Ada yang mau nanya lagi tentang ini? Emang sih peraturannya simple, tapi mainnya Mainnya yang bikin seru sih, Halo, masa nggak di Discord ya? welcome. Oh, unlisted ya. harus Iya, buka dari Private ya. Oh gitu, yaudah deh Discord aja, nggak apa-apa di ini dulu. Ada pertanyaan apa lagi bro? Ini yang action speed itu tadi ya? Ya sembari ini kita Ya, lo lihat linknya dulu aja. Nah. Pokoknya sih kalau menurut gua sih kalau untuk Ini kan indie fokus dulu ke game aja, karena bikin cerita tuh susah nggak segampang orang kira. Terus orang bikin cerita terus ternyata gameplaynya kita nggak bisa bikin, wah udah. Kayak gua ngerti sih idenya, apa fokusnya emang Wow. Kenapa? ya benar kok. Itu Beda udah studio, di beda Discord bro. Coba. Oh siap. Nah ya, berarti ini kehantam dulu nih mukanya. Nggak apa-apa, santai aja. Sorry bro. Oh, itu ada Kekel 2 MS tuh. Kekel. Itu programmer AI ya tuh. Ini datang lagi ke stream. Dia nge-stream beneran, ya ampun. Ini Di follower. Michael. lah di Twitch. Oh ini, sorry. Oke. Welcome personil Free Merch yang lain. Dia udah masuk ke dalam chat nih, udah berbahaya. Suruh si Mike kirim linknya aja. Nih Dia ya, udah- action time demo. Udah tuh action time udah masuk tuh. Udah, udah.
Ini ya apa? Jadi sejauh ini produk 2 kan ya berarti kan? Reverse ini. Tadi Iya. Metal Grid sama ini. Action time. Tetap Oh ini bukan yang bisa rewind, Palalink lu Dul. Ini yang belum dikasih itu udah rewind Apa-apa, tadi. ini kan untuk showcase sedikit Iya. aja. Jadi Hai, kayak Lily Reinhardt, welcome. Kekel juga, yo WhatsApp. Yo Telegram. sumpah nih harus kita permaluin dia ngomong kayak gini. Si Mike tuh. Mana-mana. Hakim BZL, yes, ini Hotline Hai. Miami tapi bukan. Ya mengingatkan Aku pengen tunjukin fotonya tapi nggak bisa. Oh itu. Oh itu. this is ini actually keistimewaan game ini adalah silakan dijelaskan. Gak Jadi pada salah. Ya. Jadi pendekatannya pertama dia ngomong ke Chris, gue bisa bikin rewind loh. Terus gue kayak itu kan susah banget. Dia udah udah bisa iya, gue sebagai orang bisnis dengar proposisi gamenya, gue oh ini bisa kejual. Terus jadi inti gamenya adalah kalau Hotline Miami kan kill ya. Jadi kita Kill. nembak musuh one hit Kill. kill, musuh nembak kita one hit kill. Tapi bedanya, lu pernah nggak sih ngerasa frustasi gitu, lu udah nyampe di ujung game terus tiba-tiba lu mati ngulang dari awal? Pernah nggak bro? Nah, jadi kalau di sini kita bisa rewind. Nah, rewindnya tuh membuat lu udah tahu musuhnya di mana, tapi posisi di mana yang buat lu kayak merasa oh itu tuh Ini lama. itu yang udah nggak usah deh. Apa nih? Ada ini lagi yang versi Lagi aja. baru. Nggak. Ada exact Nggak. ini ya nggak momen yang rewindnya? Di sini ada ya? Ada di situ ada kok. Cuman UI-nya nggak ada. Cuma sih. ya UI-nya nggak nongol. Kelihatan kalau itu lagi rewind. Yes. Iya. Ya, terus pas dia mati sih Actually kelihatannya. pertama nanti kali kan. gue main game nggak top down juga sih. Die Hard tau nggak Die Hard? Zaman PS1 tuh dulu. Die Hard. Sampai satu sih nggak main ya. Juga Nah, kan? ya. Gue yang banyak main game lama aja nggak main, nggak dapat kas kali dulu. PS1 kan, nggak bisa beli kode asli, beli di abang-abang. Itu sama Diablo. Diablo sih kok Diablo? Bukan. Reloaded. Yang game gori kalau nggak tahu. Oh. Oke, pengetahuan Ada. itu dikesampingkan saja. Nggak apa-apa, santai aja bro. Justru bagus lu tahu banyak game yang kami nggak tahu juga kan. Jadi ya pokoknya intinya ini game bisa rewind. Jadi lu nanti pas udah selesai bunuh semuanya akan di play lagi semuanya, tapi nggak ada lu mati. Jadi kayak langsung perfect run. Kayak John Wick gitu lah rasanya lu langsung dar mati. Kurang lebih begitu sih. Ini di sini nanti lihat aja pas karakternya mati itu bakal rewinding time-nya balik ke hidup. Jadi peluru yang keluar balik lagi, darah yang ngocor ya bang. Oh itu dia. Nah, to rewind, Di Set, rewind. balik lagi. Oh, ya. Oke, tuh. Prince of Persia Sands of Time. Iya. Ya. Buat Aduh, boyband lama developer. Anjir apa ya? Your game Apa? breathtaking. Your breathtaking. Your breathtaking. Nggak cuma kayak anu yang bisa gitu, kita nggak bisa. Kita cuma manusia biasa, kita bukan Keanu. Yes. Jadi gitu aja sih. Pokoknya intinya pendekatannya kalau kita bikin udah bisa bikin cara mekanik, story apa semua bisa nyusul. Tapi dibikin story-nya bareng dengan mekanik ya, jadi story-nya harus sesuai dengan mekanik. Kalau kami sih bilangnya gitu ya. Nice. Ada sih idenya tapi kan nggak bisa kami bocorin ya. Masih kayak banyak banget kita yang rahasia ya. Iya, nggak apa-apa. Feel free untuk menceritakan dan feel free untuk tidak menceritakan. Iya, so ya. Jadi kayak gitu sih. By the way, Eh, apa tuh? apa tuh? Ada yang nanya lagi? Oh enggak, belum. Gua yang mau nanya tadi. Trivia Oke, aja, Pak. pertanyaan trivia kali ini. Nih, kalian bertiga belakangan sempet nge-game gak sih? Kalian sendiri? Nge-game. Kalau gua jujur ya, terkadang gua nggak, bahkan terkadang gua udah nggak nge-game. Karena kalau gua sendiri kan selesai dari ini gua harus balas email lagi, ini bisnis lagi apa semua. Kalau mereka kayak masih deh begadang Masih. gila. Begadang 3 pagi. Ah, iya, apa? Main apa? Sakit langsung main Iya. sampai jam 2 pernah. Orang gila ya. 2 pagi. Kalau gua sih karena gua nggak mau, langsung udahlah tidur aja nggak apa-apa. Bukannya kayak pengetahuan game itu langsung hilang kan, tapi pas mau ini gua mainin Hotline Miami gila-gilaan sih. Hotline Begadang.
mainin hotline mainnya tuh kerja loh. Iya. Kerja itu hitungannya. Kerja. Kalau Kalau lu- misalnya lu punya cewek atau lu punya orang tua kayak, kok kamu main mulu sih? Kerja ini mah, ini namanya apa? Ini namanya research. Alasan dari kuliah gitu. Kalau lu apa ya? Main game apa tadi, Vin? Ya, Sekarang sih mainnya Apex, ya Apex sama Apex ya? Civilization sih Oh, kalau ini. main berdua, party. main bertiga Bertiga. Anjir. sama si Kekel. Tuh itu Kekel. Oh, bentar. Ini Kekel tuh namanya familiar loh. Gue pernah lihat ketemu di Apex kayaknya. Biar pakai nama Kekel juga kan? Bentar. Cupu nggak? Anjir. Udah lupa Cukup juga. nggak, beneran? Udah lupa. Gue kan main Apex juga cuman bentar. Berarti gue overtime terus. Ya lu lihat aja, ada yang dari Apex bisa dimasukin ini apa kagak. Tapi itu sih, jadi ya tetap harus main game, tapi istilahnya sih yang paling penting buat developer sih, kayak misalnya nih lu bikin film, lu harus nonton banyak film ya kan, lu Iya. jadi director, lu main musik, lu harus nonton banyak musik, lu mau jadi penulis harus banyak baca buku, lu mau bikin jadi apa, lu mau jadi pembuat game, developer, lu harus main banyak game, jadi banyak contoh yang bisa lu lihat, banyak yang bisa lu kasih tahu apa sih kayak game apa, kayak Iya. gimana. Kalau nggak kayak gitu ya Iya. Tapi during the development phase berarti sama nih, sama narasumber sebelum-sebelumnya juga. Sudah tidak ada Oh. waktu main katanya. ada sih kalau dipaksa. Kalau dipaksa, tapi energi Oh, habis ada. tuh Pak ya. Ada aja. Kalau nggak sampai begadang ya nggak mungkin. Kayak kemarin kan gue lagi mau santai, gue main apa tuh, kalau ada yang tahu Steins Gate, Steins gue Gate. udah gila-gila. Itu Steins Gate Zero kan waktu itu baru keluar, terus gue kayak sampai jam berapa tuh, sampai jam 2 pagi kali gue main beneran. Terus bangun udah bengong, kerja lagi. Terus sore udah kelar, main lagi, udah. Pada tidur di situ gak sih? Ini kan apartemen tuh. Ada yang di sini, Ada. ada yang cabut. Hmm. Kalau yang tidur di sini ya begadang sampai pagi, bangun, Udah mandi, makan, kerja lagi, sampai sore, makan, main lagi, kerja lagi, udah hidupnya udah kayak gitu doang, cycle. Ada hentinya tuh begitu. Tuh Pak DMT nanya lagi, kedepannya ada rencana buat genre lain? Wah Ini? ini aja, ya ini ini beda sama retrograde. retrograde tadi. sama ini kan beda tuh. Beda genre ini. Kalau ini Apa tuh foto? single player dong ya? Harus ya. Iya. Room tour office-nya anjir sekarang Jangan, gitu. jangan. Enggak. Nanti kalau udah ini ya, kalau udah tembus 1 juta player ya. Bus, Gitu. gila kalau gua tembus 1 juta player, mendingan perusahaannya gua jual, gua langsung direkam. Tapi emang kayak gitu tuh susah banget, kayak sekarang lu penjualan bisa 10.000, di atas 10.000 unit ke arah 50.000 aja, itu udah kayak sukses banget hitungannya. Itu yang masuk trending di Steam aja kayak gitu. Cuma gocap 10.000 untuk minggu pertama, terus itu aja udah Hmm. masuk trending. Itu Gila sih. gue sering lihat loh, retrograde itu gue termasuk yang sering lihat banget di Steam. Entah karena pantesan kan bisnis biasanya kita- biasanya apa jarang, maksudnya apa ya? Mungkin gara-gara preference juga sih, tapi Iya. termasuk sering. Retrograde itu termasuk sering. Dan di kalau kan gue keymailer segala macam kan ada kan, account keymailer. Itu retrograde ada di situ, ada di atas. Gue yang naruh loh. Kiki Miller. Dengan Keymailer Nggak tahu tuh sih, ada powerful. Mas Ari, thank you for raid. Oh, oke. Kira-kira Wah, ada bakal sesuatu. naruh harga berapa? Nah, coba dijawab. Mungkin tadi sebenarnya udah di ini sih, Coba karena tuh tergantung kalau publisher. masing-masing. Cuman oke, mungkin. Udah di luar layar. Nggak bisa, sorry bro. Oh, nggak bisa. Karena publisher nih, Hakim. Jadi Kalau mekanismenya dengan begitu. Kalau deal-dealan sama publisher, pasti ada harganya. Ya Ada rahasia, mereka yang kita nggak ini boleh ngasih tahu decide, dulu. dan kita nggak boleh. Bisa. Jadi walaupun kami bikin game juga ya kan, ini istilahnya bisnis juga ya. Tetap harus ada kepercayaan yang dijaga. Kalau masih emang kira-kira sensitif, kami nggak boleh buka dulu. Betul. Ya, jadi kalau ada yang mau bilang, enak ya bikin game,
Gue bingung. Oh, iya gimana tuh menjawab pertanyaan itu? Sejauh ini, 2 tahun ini. Sejauh ini sih 2 tahun jalan bikin game tuh banyak nggak enak ya. Aduh, Yes. discouraging sekali ini buat calon-calon game dev yang menonton. Tapi gini, misalnya kayak lu suka game terus lu mau bikin, oh man, lu belum tentu survive sih. Bahkan gua ketemu sama CEO Agate, kalau tahu CEO Agate, Ya, Pak Arif, siapa? Pak Arif. Arif ya, Arif. Jadi Ko Arif aja bilang kalau di industri game ya pasti harus rela begadang, pasti harus rela untuk overtime gila-gilaan. Jadi kayak lu lihat kalau misalnya apa sih yang di Fortnite kan katanya dipekerjakan gila-gilaan, tapi emang harus begitu. Kalau mereka nggak update, nanti orang pada nggak main, game yang nggak sukses, nggak ada yang jualan lagi, udah PHK aja kan ya nggak? Iya kan? Iya. Makanya agak susah sih, karena tuntutan gamer kan juga banyak. Tuntutan gamer, apalagi game-game multiplayer. Nah itu maksudnya Wah, kedepannya forcing tantangannya ya. Anjir, langsung teringat. jadi inget pas ngecek retrograde pertama kali tuh. Apa tuh gimana? Tapi dari perjuangan inilah apa pay off lah rasanya pas orang main game lu tuh, orang tuh pada teriak-teriak, Responsif seneng-seneng, ya, responsif. marah-marah, ngata-ngatain temennya goblok, terus nabok kanan kiri. Ya itu sih menurut gua sih sebagai yang bikin game itu kayak puas sih ngeliat ternyata orang tuh enjoy loh yang udah kami bikin selama ini, yang udah kami berjerih payah lah istilahnya berapa jam untuk berjam-jam berhari untuk bikin dan testing. Bener-bener feeling yang lu nggak bisa jelasin deh. Wih, udah dikit. gitu. Apa thanks for the raid? Oh, that's Twitch sih. Itu. Oh, I see. Twitch mechanic kan itu, right? Oh, NJ, welcome. Ya. Gimana lagi, Bro? Semoga sukses. Pasti. Iya. By the way, kayak apa ya, forcing gamenya sendiri, foresight gamenya sendiri. Kira-kira target lo tuh berapa player sih yang kayak baru bisa lo bilang puas mencapai Forecast-nya ya? Iya, forecast-nya. Jadi target kami sih pasti, ini mungkin angkanya mungkin kelihatan kecil ya, tapi target kami paling jelasnya 5.000 orang lah beli game. Makanya susah multiplayer itu. Base ya? Mic-nya mati. What? Kok mati? Harusnya enggak. Masih nyala kok? Masih nyala nggak, Bro? Sekarang nyala, udah. Oke. Tadi kayak mungkin itu desibel kali. Biasanya kalau jauh suaranya dia kena I see. Mungkin harus agak teriak tuh berarti. Iya. Jadi kalau yang susah dari game multiplayer ya itu kenapa pertama testingnya, networknya, kedua saat lu rilis lu harus sudah punya player base. Jadi kenapa kami coba ya sekarang, dulu kan kayak pengen coba sendirilah, terus ngelihat usaha kurang dengan self publish, ada publisher yang kayak gue ngeliat Discord-nya juga rame, dia juga udah ngeluarin game yang dimainkan dengan rame-rame dan hasilnya juga bagus. Jadi ya coba dengan player base mereka dulu aja yang udah di community mereka lah. Jadi begitu sih, Bro, yang bikin online susah. Jadi makanya kami waktu itu memperkirakan angkanya nggak yang wow harus sekian gini, enggak lah. Tapi 5.000 seems achievable ya harusnya, maksudnya. Termasuk banyak sih. Tapi bisa. Termasuk banyak. Cuma kalau dengan publisher ini kemungkinan untuk jadi lebih gede, itu dia. lebih banyak. Jadi ya begitulah. Istilahnya kita saling membantu lah. Dia pengen game, kami game tapi pengen jual ya sama mereka. Udah gitu aja. Dia lebih banyak insight bisnisnya sekali nih sama Pak Chris dan Primergency nih. Oh iya, itu kan yang pertama yang kami bilang kayak nggak sesuai unik ya. Ini sesuai beda narasumber pasti ada beda message yang bisa ditarik. Misalnya menurut kami ya realistik lah, maksudnya lu nggak pernah kan kalau ada orang buka usaha, wah pasti lu bisa nanti buka usaha sekaya Bill Gates. Nggak pernah. Itu sama aja kayak ngomong, wah kalau lu bikin game pasti kejual 2 unit.
itu kayak seems very cream of the top lah, susah untuk bisa kayak begitu. Jadi harapannya realistis, Iya. profesional lah. Wih, semoga deh. By the way, dulu Pak Kris kan manajemen. Kalau yang lain Yang lain Online jurusan game. Tidak ada yang- Mang jurusannya itu khusus game dev. di mana? Iya. Itu lebih ke IT. Iya, itu IT sih. Lebih ke IT sih. Termasuk bawahannya IT. Oh, lu juga. Gimana saudara-saudara? Nyanyikan lagunya. Apa Enggak. ini? Jangan nanti rusak. Tidak, ini ya, tidak menyebut kampus ya. Nggak sih, sebutin aja sih, santai Iya aja. sih, santai Nggak aja. masalah. Itu inisialnya Binus ya? Chris, Iya. Binus, Oh. yang lain juga Binus. Inisialnya Binus. Inisialnya Binus. Binus tuh ada ya? Game. Ada. Game. Emang ada bikin. Tapi ujung-ujungnya sama seperti nggak cuma jurusan game doang, jurusan lainnya. Kok mati sih? Enggak, nyala. Oh enggak, disable ya ampun. Jadi kita sekarang kayak gila. Jadi istilahnya sih kalau game ya karena banyak ilmu nggak pastinya, ujung-ujungnya baik yang dipelajarin pas lagi bikin game lagi. Jadi selalu berubah. Jadi kalau ada yang bilang game bukan seni tuh menurut gua omong kosong karena nggak eksak sama sekali. Ada seninya untuk bikin game jadi enak, ada seninya untuk bikin game jadi balance, ada seninya lah istilahnya nggak benar-benar bisa eksak gitu lah. Walaupun lu tetap harus belajar kalkulus ya karena kepake nggak Kalkulus. kepake. Ada pakainya sih. Iya. Kalkulus. Sama game itu matematika kepake banget ternyata. Paling kepake sih matematikanya sih algebranya. Apalagi yang begini kan, yang retrograde gitu kan, mesti Iya. itu Ya, ada. yang physics itu. Iya, aku. physics. Iya. Rumus semua itu tuh. Hmm. Gue udah boyong liatnya, gue biasanya ngitung duit. Tapi harus gitu lah, saling melengkapi, ada yang bisa teknik. Jadi kalau ada urusan ngobrol sama orang-orang bisnis, biasanya gue yang punya kesabaran lebih, gue akan coba berbicara. Gitulah, intinya. Nah ini banget. Tapi enaknya gitu sih. By the way, Biasanya kan antara, apa tadi? Sorry. biasanya kan ketemunya, gue nggak tahu dengan narasumber dengan, tapi Mati bisa Pak, teknisnya mic-nya. doang. Hah? Mati tadi. Bisa. Iya. Gue Mati cuma lagi. denger bisa teknisnya Mati doang. aja tuh, ini. Denger. Naikin aja tuh game-nya. Dah, oke. Oke. Jadi biasanya orang tuh kalau bikin studio game kebanyakan sih gue lihat cuma peduli teknisnya. Oh, gue pengen bikin game ini gitu kan. Terus lu nggak tahu game itu bisa kejual apa enggak, akan menarik apa enggak. Terus lu bikin, lu coba rilis, lu kasih ke publisher, nggak ada yang mau, lu coba rilis sendiri nggak kejual, boom. Mimpi lu hancur. Banyak. Jadi ya kami coba saling melengkapi aja. Iya, sepertinya gunanya talk show dan podcast seperti ini untuk wake up call juga sih ya buatnya. Wih, Iya, maksudnya iya. Penting. Iya, ini value-nya di situ kan, maksudnya message buat yang lain juga, apalagi buat yang muda-mudi. Wah, lu belum mendatangkan kemarin ada juga yang bocah 14 tahun pengen jadi game dev. Udah bikin-bikin gitu. Cuman masih asetnya ngebajak gitu. Asetnya ngambil dari mana gitu. Tapi santai aja sih menurut gua sih jangan pernah malu buat Nah, beli itu. aset ya. Lu bisa Jangan pelajarin asetnya. Kayak kalau misalnya dengan aset bisa ngehemat waktu lu sampai 2 atau 3 Why bulan, not? kenapa enggak aja. Kalau udah ada yang jual kok dan boleh. Kan. Oh, Retrograde juga ada pakai aset cuma nggak kelihatan. iya kan nggak. Iya. Asetnya tidak terlihat. Polis Smart. dong, ada polisannya kan, ada polesannya. Tapi asetnya itu mempermudah kayak berapa bulan Nah, bisa kelar. efisiensi. Makanya pakai Unity gara-gara aset store-nya buset. Kayak Unity ya. Timpah banget. Tapi lu aset Oh solo iya cari tadi. gitu. Iya. Unity. Di GitHub banyak yang buka gratis jadi bentuk Unity karena banyak banget yang pakai Unity. Ya jeleknya mungkin untuk 3D sering kurang Iya. optimize. Ada kemarin ya orang Unreal ya ngeliat game kita kan. Oh iya, di waktu Backcraft yang Kemarin. pertama orang Unreal datang nanyain, dia pakai Unreal kan? Oh enggak. Kata kayak Unreal. Jadi itu sih gimana ya? Tool apapun yang lu kasih lu harus pelajarin toolnya, kelemahannya apa, kekuatannya apa ya pakai aja. Misalnya kayak
yang misalnya yang bikin Final Fantasy nih, terus dia pakai RPG Maker, gue yakin RPG-nya bagus. Bakal bagus juga. Tapi lu juga harus pakai tool yang tepat. Maksudnya jangan lu mau bikin game kayak Stardew Valley di RPG Ya, Maker gitu. kayak Kalau 3D nggak mungkin dibikin di RPG Maker Iya. dengan sempurna juga kan. Iya. Jadi istilahnya pakai alat yang tepat, tapi kalau udah ada alat yang lu bisa pakai, ya tinggal gimana cara lu pelajarin dengan bener aja. Kayak alat musik lah, gitar bisa ini, piano bisa ini, cara lu makainya aja. Halo Almet. Waduh. Datang-datang aneh kebayang kalau coding Kidi. Coding Kidi. Kidi? Apa ya? Coding anak-anak, Pak Polisi. Mengkodein anak-anak deh, sini deh. By the way, tadi mau bahas tadi sebelum mulai kan gue sempat nanya, ini berarti di sana kantor ini kan harusnya kan udah pada pulang dong nih kalau ibaratnya kan. Nah, lagi maksudnya overtime terus semuanya nongkrong situ. Kan tadi gue liat rame tuh di belakang. Ada Oh, berapa orang? ini overtime karena lagi ditelepon sama. Iya. Santai bro. Buat suaranya hilang ya tuh. Oh, Iya, enggak, suaranya dia hilang pasti tuh tadi. nggak. Oh, Jadi jadi enggak, ini sih karena kan jadwal telepon lu kayak udah ada bye biasanya gua udah cabut. Tapi nggak apa-apa lah ngobrol sama gini bro, sama-sama lu sebagai streamer pengen mengedukasi orang-orang juga tentang game, pengen tahu juga. Di sisi lain kami juga pengen sharing game dev itu kayak gimana, jadi kami bisa di sini. Santai ya bro. Terima kasih loh. Makanya gue kayak, pada ngumpul nih. Jangan-jangan untuk ini, mesti demi ini gitu, mesti tetap pada stay. Iya sih, ada benar juga ya demi ini. iya. Biasanya mereka udah ready nih, oke Apex udah gitu. Nah, tapi sambil main juga kan, di studio bisa sambil main kan. Iya. Iya, bisa. Ya, kapan-kapan Apex mesti Oh. install lagi gue. Lu sama Kekel aja. Iya. Main sama Kekel 2 MS aja coba. Pernah ketemu gue, inget banget Kekel itu. Lu bunuh nggak? Waduh. Setim. Pernah Oh, setim. setim. Hmm. Kalah nggak? Gak inget. Kalah gue. ya? Gak Kalau inget. kalah, Halo berarti Pak paling Som, sama dia. welcome. Halo sama Wayne. Nah kita udah hampir sejam nih. Kira-kira Nggak ada... rasa kalau ngobrol enak lah bro. Ini kita balikin ke retrograde lagi aja apa? Oke, santai Ya, aja balikin. Nanti orang nggak ngerti game ini. Iya. Kok retrograde tapi gamenya apa tuh kan? There's orange soda. Wah, gua minum dulu bentar. Silakan. Oke, jadi recap dikit nih. Free Emergency Studio itu ini by the way belum ada release date pastinya, tapi syukurlah sudah ada publishernya gitu ya. Jadi kita tunggu aja kabarnya. Ini harusnya kalau aktif di Steam dan browsing di page-page yang kayak indie game segala macam tuh, Retrograde ini salah satu yang ini sih sering kebam ke atas gitu. Jadi Oh, mungkin familiar dan Wih, bahkan gue pertama kali lihat gue nggak tahu kalau ini dari Indonesia sebenarnya. I see. Karena ada banyak deretan game-game yang kan tahun kemarin sama 2 tahun lalu tuh lagi nge-hype game-game yang kayak temanya retro sebenarnya. Polesan retro gitu loh. Kan jadi kayak, wih, ternyata Indonesia. Jujur ya, pas kita bikin tema retro ini, kita bener-bener nggak tahu bahwa ini bakal hype. Ya, terus tiba-tiba waktu nonton YouTube, oh, ini YouTuber semua tiba-tiba tim Semuanya temanya benar. Iya, kita awal-awal bukan ngincer tren ini, bener-bener kita, coba bikin kayak gini. Tiba-tiba trennya muncul. Pas good timing banget sih, makanya menurut gue Iya. coba push lebih cepat lagi gitu publishernya. Harusnya publisher lihat juga dong. Maksudnya opportunity-nya. Iya, pasti. Tapi namanya kayak gini kan kita nggak tahu. Tren Iya itu sih. kan bisa nongol tiba-tiba hilang. Aha. Bisa tiba-tiba kayak yang laku Fortnite tiba-tiba PewDiePie main Minecraft Tiba-tiba, tiba-tiba iya. naik gitu kan. Kayak itu nggak bisa lo prediksi. Tapi yang gue percaya adalah kalau lu bikin game yang emang bagus,
it feels good to play. Iya. Ya, dan lu memarketingkannya dengan tepat. Kalau kami sekarang dengan cara coba kontak publisher, ya pasti ada yang mau. Karena kami udah tahu pasti kira-kira pasarnya yang ngincar siapa. Misalnya emang sukanya main yang retro, yang suka hardcore dan chaotic ini. Iya. Ada pasarnya, ada. Ya Iya. udah baru incar. Dan ternyata di apa sih asumsi kami tuh dikonfirmasi dengan ada publisher. Iya. Kalau nggak ada yang mau berarti nggak ada pasarnya. Harus pendekatan gitulah. Jadi bukan game yang lu mau bikin, tapi game yang lu bisa bikin dan ada pasarnya juga. Karena kalau lu udah yakin itu bisa kejual sih, itu jadi motivasi ya nggak sih bro? Iya. Daripada cuma bikin game. Soalnya ini kan kami game untuk pekerjaan ya, bukan game hobi ya. Beda lagi kalau game untuk hobi. I see. Nah, the ultimate questions tuh sebenarnya adalah, jadi selama development phase yang udah 2 tahun ini, nah di sela-sela itu bagaimana mengisi perut? Hah? Bagaimana dengan makan? Bagaimana ya? Belum Wih, Ini gila, gua tanyain sama- juga ke Pak Amatir dulu di episode sama. Development phase panjang. Lu gimana day to day cost, how to cover the cost? Kalau Lo tahu namanya pas kita lagi main RPG udah di level susah terus nyawanya tinggal dikit tapi gold lo dikit. Gitu tuh rasanya. Beli potion. Ya pasti ada namanya buka usaha ada yang kayak begitu ya. Nggak cuma game doang tapi semua usaha akan kayak begitu tuh pertama. Kalau lihat game dev lain kayak gimana ya kurang akan dihemat, masak. kecuali yang dapat inherit uang dari orang tuanya. Siapa ya? Nice. Jadi kalau untuk kayak gitu ya ya sejauh ini begitulah. Makanya pas udah dapat publisher apa semua jadi lebih Lebih lega kelihatan ya? lega. Iya. Soalnya ini kan emang apa ya namanya kalau bikin game untuk pekerjaan. Di sisi lain kami habis kuliah nih langsung buka usaha Itu dia. tanpa lifeline Kan gua apapun. denger cerita lu juga, Pak Chris. Kan tidak, sebenarnya tuh mirip-mirip juga dulu. Agate juga gitu juga kan, langsung nekat Yes. Agatha starting tuh lebih hebat lagi, foundernya 10 ya? Berapa sih? 18 Lebih dari 5. 18. Itu gua cuma tercengang, kita berenam aja ada ributnya, itu 18 berantem. Lebih ribut lagi. lebih chaos dari retrograde arena itu pasti. Iya. Jadi sebenarnya banyak sih kayak di awal-awal kami tuh pas development belum kerja sama timnya belum bagus ya. Jadi kayak masih banyak telepon bisa sampai 2 jam, 3 jam. Tapi sekarang pas sudah tahu masing-masing kekuatannya di mana, gue sebagai manajemennya, sebagai CEO gue juga tahu ternyata kekuatan studio gue tuh di mana, orang-orang bisa di mana. Akhirnya gue mengarahkan ke arah produk yang kenapa kita nggak bikin gini yang dengan kita aja. Iya. Dan puji Tuhan sih pas kemarin game Retrograde Arena juga game lain apa sih namanya tadi yang tunjukin sih menarik orang-orang sih karena ada fitur unik dan itu sih kekuatan kami sih untuk sekarang. Wih, WP dibuka Yoi cuy. dong, harus sambil showcase. Silakan kalau mau di showcase apa lagi. Nggak apa-apa. Ini mah ini belum di-update. Oh ini website belum di-update. Eits. Kadang gitu tuh kalau bikin game udah lama kan selesai, udah update game Jolt, update itch.io selesai. Wait a minute. Itu tuh kucing. Nah, kan yang aneh-aneh. Jadi lebih kayak gimana ya? Tidak, Kami sih tidak sangat aneh fokus. Pak kalau di dunia game website seperti ini tidak aneh. Tidak Soalnya aneh, ya. Website pengenalan about us-nya, aduh siapa ya? Kalau tahu itu Crosscode ya, Crosscode tuh. Itu juga aneh-aneh tuh isinya. Oh, Oke, iya. itu udah ngeliat kok. Main favorit itu. Jadi silakan mampir ini Free Emergency Weekly, gue taruh juga linknya. Kalau mau ngecek lebih jauh Kalau mampir update sih lebih enak devblog. langsung ke Discord aja sih bro. Jadi bisa kalau ada update langsung, kalau Di tidak mana? ada alpha test bisa langsung dari Discord aja. Ah iya benar. Oh, gua Discord, Game Jolt. Discord gua drop jadi juga kali. dari Game Jolt, kalau lu misalnya buka Game Oh, Jolt Game langsung Jolt. ada kan Discordnya gimana? Iya. Hey Kevin God, thanks for follow.
game Jolt-nya tadi Maksudnya game Jolt-nya lebih updated daripada websitenya. Iya, game Jolt-nya jauh lebih updated. eh, Karena emang trafficnya, jadi kami di Jolt, terus tiba-tiba trafficnya super naik. Kami banyak update, terus kayak, oke, let's update the game Jolt, terus lupa website lagi. tapi Iya, emang susah pasti sih Pak ya, harus maintain. Belum lagi ntar sosmed ya kan, kayak gitu-gitu kadang-kadang harus diperhatiin juga kan. Iya, Iya, itu dimanapun kerjaannya juga. si... Tadi, angkat tangan tuh. Siapa itu Pak? Siapa di belakang? David, Pak David ya? Halo Pak. kerjaan dia itu pokoknya. Pak. Wih, Iya, ada Pak David. Pak Acel, pas banget ada film pengen buka Twitch lagi ada episode Bianjem. Mantap. Wede. Baru balik nih dari luar kota. Mantap. Oh, Pak berarti David gue boleh harus makan dong. memutar lagi nih trailernya untuk Pak Acel. Kita Namanya David, dia tuh tugasnya lebih kayak kalau kita develop game kan banyak perubahan ya. Lu masukin apa, update apa, dia tuh kerjanya nyatet titik tete bengek semuanya tuh kecil-kecil dia catat update apa sekarang ini apa. Jadi kalau ada bug atau nah, trace bugnya dari mana sih, mulai dari mana. Gue curiga itu Kevin kan temen gue. apa tuh? Siapa? Kevin Gat tuh. Gue curiga. Apa? Pak David boleh diperkenalkan dong katanya. Boleh masuk ke kamera dulu Pak David. Gue curiga itu Berdiri, bersih bukan berdiri. sih? Iya, berdiri. Nah, Curiga, ya. itu bukan. Jadi kita keroyokan nih episode kali ini dari Iya, gue emergency. sih mempermudah si Jack aja sih. Jadi kayak daripada semuanya berapa kamera gitu kan rempong ya. Jadi kayak udah satu aja, someday udah gue ada. mau ngetes sih berapa kamera. Ntar kalau Ya tesnya jangan sama. Jadi gitu. Wait, what? Wah, apaan tuh? Streaming meledak. Oh, itu dia customization tuh Iya, kalau ada yang itu nanya. tuh ada skin tuh. Tuh bisa dilihat. Yoi. Ya sih. Jadi gimana bikin game chaotic mungkin. Wah. Oh, streamnya broken. Itu bukan stream ya, itu dari videonya loh. Oh, Hah? What? Dari di web videonya. apa? Oh iya, YouTube suka begitu ya. Dari YouTube. Lu Asik kenapa nih hilang? shooter. Oh, iya. Yoi, ini shooter iya. multiplayer gitu dari Pak Acel. Retrograde ini. Jadi locals and online. Ya, iya. Nah, kalau ketinggalan pastinya bisa di catch up ulang nanti episodenya. Mantap. Kita udah sejam Jangan lebih. lupa subscribe ke Jack O'Lantern Waduh. dan jangan lupa nyumbang. Ada Terima Patreon kasih. loh atau apa sih? Oh, ini subscribe Twitch. Subscribe aja. Itu Oh, subscribe, subscribe. itu subscriber Iya. saya Pak. Apa Acel ini? Wih, Udah mau kelar. Belum sih sebenarnya. Mau nanya apa? Nah, Cara baca namanya gimana? RMD. Udah mau kelar. Udah belum? nah itu ini Pak. Kalau Jack. lu lihat di samping nama tuh ada logo itu subscriber badge Oh, yang I bisa see, dibikin I itu see. Twitch begitu. Gue udah terlalu lama nggak buka Twitch, cuy. Ini videonya masih buktinya rusak sih? peer to Nggak peer bisa tim punya co-op. dedicated server atau lokal. Bisa P2P, Bisa untuk P2P. server masih dipikirin, lokal bisa. Yes. Itu dia. Ini nggak rahasia, ini udah semua udah tahu yang udah ngetes game-nya. Jadi- Sebenarnya Itu memang juga ada. sebenarnya secara teknis ini semua bisa. Apaan? Yang dibilangin dia. Iya, kita mah bisa bikin semua, cuma ya tergantung. Peer. Oh, Iya. support lo. Tergantung. 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 Ya gimana nanti untuk ini ya. Harusnya nggak terlalu susah sih. Iya. Kalau kemarin-kemarin kita bahas game yang lebih ke ada stories, terus mekanisme beda. Kali ini Retrograde ini genrenya shooter dan apa ya? Kalau bisa dibilang satu kalimat dalam satu kalimat tuh berarti apa? Shooter arena ya? Ya sebenarnya Dideskripsikan. Apa ya? twin Twin stick shooter, Physics Twin- based brawler shooter. physics based twin stick brawler shoot. Twin stick brawler shooter. yang bikin sesuatu cuma satu, gue nggak nemuin apa juga yang bisa dibandingin dengan ini. Misalnya kalau lu main CS, lu bisa bandingin dengan point blank atau crossfire. Gue cari yang sama persis dengan ini untuk dibandingin kayak Hmm. Top down Top shooter down shooter arena. arena. Brawler Ya, shooter. bisa Ya dibilang. mungkin iya sih Top brawler down. shooter ya. Roller shooter arena. twin stick top down pro Iya. Intinya game multiplayer yang physics based twin stick shooter brawler arena.
mati. Itu satu kalimat. Itu masih Itu satu kalimat, titik, dan. Game-game yang paling cocok dibawa ke ini, dimainin bareng-bareng, duduk bareng. Iya. Yo, jadi kalau mainnya rame-rame akan lebih. Kemarin sih kita coba ya berdelapan, tapi ternyata nggak seru. Terlalu lama, terlalu heboh. terlalu keras. Terlalu Terus- rame. Iya, terlalu lama tuh jadi malah kelamaan gamenya. Jadi ini juga yang bikin multiplayer susah testing kan. Mhm. Ternyata bisa berdelapan, pasti tes berdelapan nggak enak ya kurang. Secara desain. Jadi- Waktu ya. Jadi secara game design bikin game multiplayer, setiap kali kita nambah satu player, difficulty dalam desainnya itu pangkat. Benar. Jadi kayak pangkatnya lebih susah. Tahu ada yang nanya tuh, physicsnya dalam aspek apa tuh? Bullet drop. Jelasin mekaniknya. Physicsnya ngedorong. Ya, Dan main di sini sih kebanyakan ngedorong-dorong. Semua Iya. peluru di sini itu benar-benar physics untuk ngedorong orang. ada yang tanya tuh, kalau player request bisa kan nanti diupdate jadi 8. Kita lihat di episode Oh, berikutnya. Wah, harus lihat feedback juga soalnya. Iya. Someday nggak bisa, next ini ya, ada kalau udah mungkin kalau udah publish mungkin early access Ya, early access EA Games. EA nanti ya access. kita coba mainin di stream ya, sambil stream ya bareng. Oke. Tapi nanti kalau ada berita apa-apa pasti kami langsung kasih tahu ke lu sih Jack, tenang aja. Siap Ini secara ini kepala gue makin dagu doang. dev zaman now kan sering ngasih patch dan extra content letter. Ada. Itu bocorannya ada tadi. Sudah dibahas. Akan Yes, ada. ya, jadi pasti ada patch ekstra. Jadi ya enaknya sih zaman sekarang sih bikin game kayak gitu sih. Welcome to the digital world. Physical. Intinya sih, tapi Iya. game intinya kan kita udah bisa lihat semua, saksiin, dan udah kelihatan maksudnya core gamenya apa gitu maksudnya. Gue juga mau jelasin ke orang satu kalimat. Nah itu dia. Nge-pitch jadi lebih gampang dong kalau misalkan. Nge-pitch jadi justru kalau mau ke publisher atau apa nge-pitch susah karena lu nggak ada pembandingnya game apa. Tapi orang itu harus lihat main. Oh kemarin publisher yang ini aja ketemunya di Malaysia ngobrol-ngobrol terus pas dia coba gamenya, wah gila gue suka banget. Baru dia yang ngincar. Itu ketemu udah dari tahun lalu terus baru sekarang udah ngomong serius. Jadi prosesnya bisa lama banget. Iya. Tapi bayangin kalau kita ngejelasin kayak gini, nggak boleh ngasih lihat apapun, verbal aja ngejelasin. Nah itu dia tujuannya sebenarnya. Kayak Jadi kalau nggak ada itu emang sangat susah. menurut gua kalau podcast tuh kan nggak visuals kan, dan itu mediumnya nggak cocok buat game, ngerti gak sih? Kayak lu mau showcase apa dan segala macam, orang nggak kebayang gitu loh kadang-kadang. Game lo estetiknya di mana gitu kan? Ya kalau lu lihat kayak pembicaraan bisnis aja kayak orang ngajar kayak GDC, Game Developer Conference atau apa, mereka tuh selalu pakai presentasi dan Ya. ada video rata-rata di slide-nya. Jadi nggak bakal lu kayak cuma nemu podcast kayak bisnis cuma ngobrol berdua, itu jarang banget sih. Tapi emang media yang lu pakai ini udah bener Jack, jadi kelihatan. Oke, semua. Thumbs up deh. Terima kasih. Dan kalau ada feedback atau apapun, jangan ragu untuk langsung saja. Kalau ada saran dan kritik, boleh. Ntar, bisa tim co-op dari RMD. Untuk sekarang, not yet. I don't Emang know. ada chat itu? Wah, kok nggak jalan chat gue? Itu pertanyaan dari ketinggalan Udah, berapa? Oh, Ya. dari atas. Aha. Terus Itu tinggal- udah dijawab tadi. Bisa peer to peer kan sama tuh, hampir sama pertanyaannya. Jadi kalau tim co-op sih, kita lihat aja sih feedback player gimana. Tim kok. Bisa aja kan sebenarnya ramenya kalau berantem terus gaplok terus semuanya. Gitu. Ya banyak sih consideration-nya. Terutama harus ngeliat dari dinamika player, gimana cara player main. Itu yang bikin multiplayer agak rempong ya. Iya. Ya, tadi udah banyak sih ceritanya soal gimana PR-nya, paling PR tuh ngetes orang ngetes gamenya mesti butuh jumlah yang banyak. Mau Ya, aja banyak istilahnya- yang beli, jadi banyak yang request tim co-op. Yes. Amin. Amin. Biasanya yang brawler gini nggak ada tim co-opnya. Bener Yang juga pusing sih. langsung ini kan. Jadi kayak kalau bikin game tuh
misalnya lu jeleknya ya, lu mikirin fitur A, kan, udah bikin, terus fitur B masukin, oh damn, codingannya nggak gue siapin, Iya, iya. wah, bulldozer semua bikin dari awal. Atau kayak, oh gue lagi, ini kemarin ya, oh gue udah bikin AI begini, selesai. Pas bikin AI yang game kedua kayak, harusnya kemarin gue bisa bikin lebih bagus ya, kerjain lagi, ngulang lagi. Ada AI-nya juga nih soalnya. Jadi, Yes. Kalau yang bikin menarik sih AI-nya sih, soalnya kalau lu lihat di backup karena rata-rata sih player ya, nggak ada yang bikin. Iya sih, lumayan single player story, Uh, third person. bahkan kalau misalnya kemarin pas kalau datang ke bikin namanya build pameran, jadi pas game yang nggak dimainin tuh nanti AI main. Orang pada ngira video kan, pas dibilang AI langsung kayak tercengang gitu. AI. Iya, Jadi nggak salah ada satu yang mekanik unik apa juga gitu. soalnya di showcase yang Game Prime kemarin itu hampir semuanya ya nggak ada yang begini kan, maksudnya nggak ada yang multiplayer co-op. Iya sih. Begitulah, Pak. Soalnya multiplayer itu termasuk difficulty-nya tinggi banget. Nah, itu Oh. benar-benar bikin game multiplayer tuh Susah untuk dibikin. Online multiplayer. online online multiplayer. Tapi pas bikin ya ada pendekatannya ya gimana pokoknya untuk bikin, akhirnya udah dibikin dan terkadang kita di sini taruhan gak sih kayak ini AI yang menang siapa nih, biarin berantem. Oh gua AI ini. Wah, pacuan kuda. Kadang-kadang lebih bodohnya lagi yang bikin sendiri kalah sama AI-nya. Yang bikin sendiri kayak oh lu yang itu ya, iya gue yang itu. Enggak deh, gue bohong, itu AI. Berarti udah ketipu AI-nya. Gue waktu nyoba terbantai habis-habisan deh sama AI. Lu difficulty-nya apa bro? Udah lupa. Pokoknya kalah mulu aja. Janganlah bro, pakai namanya ya kan pendekatan untuk bikin. Kalau dilihat dari RMD, terkadang nggak tahu diri. Oh tapi nggak apa-apa bro. Namanya kan player ngasih feedback. Kalau Ngasih Tata feedback. emang bagus, pasti kita masukin. Kita lihat dulu selama Kayaknya masih salah satu PR itu membedakan mana feedback yang beneran feedback, mana yang cuman maki-maki doang nggak jelas gitu loh. yes. Itu skill Karena juga ada tuh. juga masih Discord kemarin kan. Oh, Wah, ada yang gamenya- aneh-aneh ya? Ada. Oh game begini nih. Kalau emang tujuannya, lu nggak bisa nyenengin. Iya, nggak bisa nyenengin semua orang. Jadi senengin mayoritas orang. Stick to your visions juga penting gitu. Jangan Yes. berubah-berubah. Karena kalau lu berubah-ubah, timeline geser lagi buat bikin game-nya bu. Terus nggak akan jadi gitu. Yes, nggak akan jadi. Jangan terlalu perfeksionis juga. Kayak kemarin perfeksionis kan ngomong kayak kita sebagai developer, apa nih AI-nya masih jelek. Masa mau kirim ke publisher begini, gue bilang aja udah nggak usah update, biarin dulu aja. Tiba-tiba publisher ngomong, wah gila gue seneng banget nih ngelawan AI-nya. Good enough. Ya gitulah pendekatannya. Betul bang, sebagai pemain. Bacanya dari sini aja. Oh iya, coba cek. Berarti jauh banget. Setupnya gue gak bayang. Gini aja. Ya gitu-gitu deh menurut gua. Asik sih. Ini nonton berapa sih? Gue jadi penasaran. Nggak tahu ini nggak kelihatan. Oh nggak bisa. Coach sih. 15-20 tadi. 15-20. Ya bagus lah, berarti kita setidaknya mengedukasi 15. Mungkin ya dari mereka tiba-tiba tahu, oh iya nggak boleh begini nih atau gitu. Iya, harapannya begitu sih. Kalau ditonton sesama dev juga belajar juga kan. Terus kenalan juga sih sebenarnya maksud gue. Kan Iya. yang kayak gue ceritain ke lo, tujuannya emang begitu. Biar jam itu. Intinya sih kalau kami sih kalau pesan buat orang yang mau bikin game ya, istilahnya jangan bikin yang susah-susah banget. Bikin game itu udah cukup susah. Jadi tolong jangan disusahin banget. Kadang-kadang sering banget ya sih kayak, oh gue pengen bikin game pertama nih, apa? Skyrim. Iya. Gue yang paling penting tuh story-nya begini dulu. Lalu bisa bikin game-nya. Berapa game targetnya? 10 jam tamat, buset. Targetnya bikin berapa lama? Iya, bukan targetnya berapa jam kelar ya. Targetnya bikin berapa lama? Setahun? Gak mungkin. Pasti 1,5 tahun paling cepet. Iya,
Target lu 1,5 tahun berarti 2. Tambah 6 bulan semua. Ya. Tidak bosan-bosannya mengingatkan deh. Ya kadang-kadang tuh utopia orang-orang tuh imajinasinya mereka nggak lihat kalau siapa yang ngerjain studionya berapa ratus Ya, orang. benar. Jadi lu harus tahu studio bisa bikin apa. Kalau ada yang, jadi kami kadang-kadang udah tahu kalau ada yang reaksinya begini, berarti udah bikin game. Ya. Walaupun dia gagal atau bikin game kecil ya. Kalau ada yang reaksi begini, berarti dia belum bikin. Kelihatan banget. By the way udah dijelasin belum Bang kenapa pakai style grafisnya begini? Tadi udah belum ya? Udah sih. Udah ya, Intinya tadi sih, awal-awalnya. Dia sih sebenarnya ini style prototype ya. Terus kayak dia kan bikin, biar gampang prototype gini dulu deh. Pas lihat bikin, bagus. Oke. Jadi deh. Oh, ini salah satu game di Game Prime yang terlalu rame antri. Jadi Pak Yudono ke Game Prime juga nih kemarin. Jadi Yudono, lu bisa buka game Jolt sekarang. Bisa ada download alpha versi terbaru Demo. lah pokoknya. Bisa Itu lu bisa dicoba. main sama AI, cukup menantang juga, atau bisa main sama temen-temen dengan LAN atau ini ya, atau ya Gua pokoknya kasih bisa. lagi linknya. Oke Gua bro, kasih lagi. kasih game Jolt aja bro. Yoi. Gue bisa send message nanti di sini. Oke. Nggak bisa. Mana nih tadi? Nanti lu sign in dulu. Lah, link yang game Jolt mana tadi ya? Oh, ada di sini deh. Bisa. Bisa ya. Tapi lu belum login. Ini benar. Nggak bisa. Lah. Kekel, mana Kekel? Kekel. Kasih linknya Kekel. Tenang. Bisa. Ininya udah hilang dia. David, dia cuma nongol sebentar. Bisa langsung dicoba. Gue nyobanya versi alpha berapa ya dulu tuh? Udah lama sih gue sih. Kalau yang di game Jolt 0, Coba buka game Jolt deh, masih di tuh. Itu lagi di apa tuh namanya? Lagi di feature sama game Jolt. Termasuk hot gamenya sih. Bisa buka dari gamenya langsung aja Mas Bro. Jadi jangan dari ininya, jangan dari free merchant. Oh iya, harus dari gamenya. Wait. tuh yang Tekan one games tuh, One one games. Hah? Kok? Oke. Ini ya. Nah, tekan retrograde arena. Link. Orang yang pernah main arcade ada ya, atau yang suka retro game bakalan tertarik. Yoi. Iya, itu benar. Betul memang. Ya emang targetnya itu sih pertama, jadi orang yang suka damn chaotic ya, orang bisa main game ini. Followersnya 600. 9. 1000. Nah itu bisa di situ bisa join di Discord atau coba wish Nah ya, cam audience. join Cam itu Discord. biasa. Ini nanti kalau misalkan dari emergency-nya buka tes lagi. Kemarin sempat coba public test juga. Ada berapa kali public test lagi nih kira-kira? Yang tergantung sih kita butuhnya gimana, kalau udah ngebug atau Oh, moderator atau gimana biasanya baru public test. Tapi lihat aja sih dari kalau yang sama, lihat partner kami ya gimana jadinya. oh iya, geser. Thank you. Udah. Nggak bisa gue geser dari sini. Nggak apa-apa, buat kita berpikir nggak penting. Oh iya ya, yang penting game ya kan, join our Discord atau paling. Yes. Join our Discord. Geser keluar lagi dulu. Oh Steve, di situ lu terbalik. Oke, jika demikian sudah hampir 1,5 jam. Itu Kekel Gitu, tadi nah, itu berusaha udah ada ngirim yang link barunya tapi ternyata terkena ban, kena sensor. Gue udah di-update, Oke lah kalau begitu. kelihatan lebih jelas. Supaya ini menghargai waktu juga nih dari para narasumber, dari teman-teman dari Emergency. Udah Ya. hampir 1,5 jam. Yo. Tadi closing dulu nih. Thank you banget. Udah. Kami yang thank sharing. you bro, bisa sharing juga asik. Semoga next time bisa bertemu lagi. Ya sedih amat. Gue dilarang buat kirim link. Kan nanti mau ini dong, mencoba game. Iya, nanti lihat deh dari ininya pasti. Kalau ada info sih, set di sensor. Itu karena ada di band deh. Dia mau kirim link game Jones tadi. Ya, nimbrungnya soal tadi jangan terlalu nurutin feedback user.
Ntar development hell. Oh itu udah dipikirin kok. Timeline-nya udah ada. Bertemu lagi di project game berikutnya dong. Yang action time tadi ya. Tahun depan aja. Ada tadi, udah ada teasernya juga tadi. Kalau yang action time memang karena masih kami pengen coba dulu. Sebenarnya orang tuh antusias nggak sih dengan sistem gameplay rewind itu? Dan ternyata kami lihat antusias. Oke, go on with it. Sukses Oh, selalu Devil's buat Dogs Gaming. Ini Devil's Dog ini akan selalu begini nih kayaknya nih. Ini ada di Twitch nih, ada semacam lurker bot gitu loh kadang-kadang. Oh, I see. Jadi buat RMD sabar ya untuk project berikutnya, kami sih masih fokusin buat ini banget. Tapi untuk yang itu ya kami juga cari partner juga supaya ya istilahnya kami bisa fokus bikin game dengan tim kecil, jadi marketingnya bisa kerjasama. Publisher lain lah intinya gitu sih. Kalau emang kuatnya di development ya develop aja. Nggak usah ngelakuin semuanya sendiri, nggak apa-apa kok bagi untung sama-sama. Sama banget. Asik. Wejangan game dev. Bisnis. Jadi walaupun game, kalau udah studio, walaupun game dev, game bisa tetap aja. Nggak bisa kayak, oh gue maunya begini semua. Gue nggak ada partner yang mau sama. Saya dengan proses nego semua sih. Oke. Terima kasih kalau begitu. Gamenya belum ada official release date karena masih menunggu publisher, tapi this is all yang bisa di show, bisa di try. Thank you banget yang udah nonton sampai sekarang, Pak Yudono. Wih, Ciraboy. Oh, ternyata diam-diam menonton ya dari awal. Team play. Ini kayak orang yang nggak ngomong tapi baca chat. Banyak yang gitu, Pak. Jadi kayak ini apa? Gue appreciate juga pastinya. Gak tahu aja, masalahnya gak tahu aja. Kadang-kadang kan pengen, siapa ya nonton gitu. Tiba-tiba bah gitu kan, ciluk bah, ya. Oh gitu deh tadi gue ini, ya gak apa-apa deh. Thank you Pak Chris, kalau gitu. Alvin. Panggilnya Mas Bro aja, jangan Bapak. Bapak tuh ini tadi yang kayak gue bilang, gue gak suka bra-bro gitu loh. Jadi Bapak. Takutnya kebiasaan nanti panggil yang Pak beneran Bro. Ya udahlah, Mister Chris, Mister Alvin. Ser. Jadi ya kayak gitu sih. Ya semoga yang game project berikutnya juga bisa ada depan. Target kami sih kalau bisa tiap tahun masuk Backcraft Game Prime lah ya. Oh iya. Berarti ketemu ini di Indonesia. Tahun depan juga dong. Ini lagi buka betul. Ya targetnya sih pasti masuk sih targetnya ya. Jadi ya. Semoga terjual dengan baik ya kan. Nah, sesuai targetnya yang tadi ya. Yes. Kalau sesuai target akan bikin jadi lebih enak. Ya gitulah intinya. See you, good luck. Siapa itu Rizkian? Gue termasuk silent viewer tapi tetap nyimak tuh kan. Gak apa-apa. Thank you. Yang jelas kalau udah di closing ini gue harapkan pada ngomong please biar tahu juga gitu. Iya sih kadang-kadang nggak tahu juga kan berapa. Cuma ngechat. Ya, semoga dapat manfaat dan asik wejangan-wejangan. Yo, oke, thank you Yudono. Gue baca Yudoyono kayak SB. Oke, amin. Go small dev, yes. Itu sih kekuatannya. Pokoknya intinya kalau small dev sih, ya fokus dengan kekuatan lu aja. Kayak semua bisnis sama ujungnya. Jangan mencari semua. Oke bro, thank you ya bro. Thank you banget nih. Ini jadi dapat exposure juga yang lain, Mr. President. Kira gua Donald Trump apa? Down, Mr. President. Tapi worth it as always. Wah, thank you banget Pak Acel. Tenang aja, selalu bisa ngelihat tadi yang ketinggalan. Berapa sih 1 jam pertama ya yang ketinggalan ya? Bisa ditonton ulang. Iya nih, 1,5 jam. 40 ini. Ini lebih lama dari episode yang lain kali ini. Enggak, semua sama. Sama. 1,5 jam. Emang begitu ininya, durasinya. Berarti lu udah tahu statistiknya 1,5 jam. Enggak, gue enggak se-ini itu. Solo pak. Oh. Sulit solo. Komit. Terima kasih. Kalau begitu, see you. Dan Oke. ada ini, wejangan-wejangan terakhir buat Behind Jam dan channel ini. Dan mungkin yang... Jangannya mah cuma satu kalau game udah rilis.
Dibeli. Ya, ya, ya. Oh sama kedua kalau mau mendingan ngebajak daripada beli dari G2A ya. Weh, itu isu yang sangat ini sekali. Iya. Kita, iya. Kalau Susah kalau untuk belum, ngomongin itu. kalau yang nggak tahu isu G2A dan segala macam, silahkan di googling dan Cari turuti saja bajak kata-kata dulu. Pak Kris tadi. Mending dibajak daripada beli di G2A. Dicari tapi jangan dilakukan tuh katanya dapat beli dari G2A. Hmm. Belilah sama-sama dukung developer Indonesia lah. Oke, siap. Oke. Ini See udah you next lama-lama. time, bro. See you next time. Thank you. Thank you. Teman-teman emergency. Ini siapa yang ngekat deh? Yo, ini gua roll credit, ada credits bro, mantap. Ini salah satu settingan yang baru juga di sini. Gue masih belum terlalu handy tadi, nggak kelihatan, tapi thank you semuanya yang udah ini. Gue mau ngeroll credits, mesti login dulu. Sebentar ya, tetap harus gue roll kreditnya karena udah gue siapin. And credits. Jadi gue bisa lihat dan ya. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih yang udah nge-cheers, iCrafter. Tadi follow-nya juga. See you next time.